Halo, dalam video kali ini kita akan coba membahas tentang indeks dunia ya. Indeks dunia selain IHSG merupakan indeks yang memotori pergerakan ekonomi dunia. Ya, kita mulai dari Dow Jones. Untuk lebih detailnya mengenai indeks, apa bedanya dengan forex, apa bedanya dengan saham, mungkin nanti akan saya buatkan video terpisah. Namun kali ini kita akan langsung membahas marketnya terlebih dahulu. Saya kira sudah banyak yang tahu ya bahwa ada indeks Dow Jones, S&P, Nikkei dan lain-lain. Kebetulan saya memang trading di indeks ini, kecuali indeks Amerika saya nggak trading. Ya, hanya ada 3 indeks saja yang saya trading. Yang pertama DAX Jerman, yang kedua Hang Seng Hong Kong, dan ketiga S&P Amerika ya. Kalau Dow Jones-nya saya enggak, S&P-nya saya trading. Jadi saya ingin coba memperkenalkan kepada Anda sebenarnya ada market lain selain forex ya. Kalau di Indonesia kan lebih dikenalnya forex. Kalau orang trading dianggapnya tradingnya forex. Padahal benarnya market itu banyak ya. Salah satunya adalah indeks. Kemudian juga ada saham tentunya paling umum. Kemudian masih ada oil, ada gas, ada lain-lain. Cuman yang terkenal adalah indeks dan forex, dan saya lihat ada banyak potensi yang bisa kita tradingkan dalam market indeks. Untuk indeks Amerika, Dow Jones Industrial Average Index. Ini adalah indeks Amerika yang berisi perusahaan-perusahaan multinasional ya, yang internasional ya, paling besar-besar. Kalau kita lihat secara dari chart overall, saham ini, indeks saham Dow Jones masih dalam kondisi yang sangat uptrend. Kita lihat ya, sangat uptrend. Dan sampai sekarang masih uptrend. Belum ada tanda-tanda untuk penurunan sejak zamannya Biden. Kalau zamannya Trump kemarin, dia jauh lebih fluktuatif dan lebih nggak beraturan ya. Ini sebelumnya, ini kan zamannya Trump. Nah ini lebih naik turun lah ya, lebih anu. Kalau di Biden kelihatannya dia mencoba terus mengangkat ekonominya Amerika. Saya lihatnya masih dalam fase yang sangat uptrend, cuman kemarin mulai ada sedikit koreksi yang kedua kalinya setelah sekian lama naik terus. Kita lihatnya dari MA-nya. Jadi ya sudah ke berapa kali ya, keempat. Cuman setelah fase yang agak panjang, kemudian koreksi, kemudian naik, dan kelihatannya belum begitu kuat untuk naik lagi ya. Kalau kita lihat dari daily chartnya, penutupan market kemarin sudah membentuk lagi candle bearish engulfing ya. Kita lihat market ini memang terus naik, tapi tidak ada market yang terus menerus akan naik. Jadi kita nggak tahu apakah ini bisa jadi awal dari fase koreksi atau dia masih mantul lagi dan naik lagi. Kita lihat penentuannya ya dalam minggu depan. Ngomong-ngomong, video ini akan saya buat hanya seminggu sekali ya, yang setiap hari hanya video tentang analisa saham. Jadi ini MA 50 dan 20 nya udah bertempetan lagi, dan kelihatannya besok atau beberapa hari ini Dow Jones akan tes ke area support sekaligus area demand yang berada di sini ya. Kemudian kita lihat apakah dia mampu melanjutkan kenaikannya ataukah dia jebol dan retest area trendline yang ada di bawah sini, sekaligus merupakan area demand yang kedua ya. Jadi kemarin volumenya cukup gede, ini merah ya. Kita tidak tahu apakah
besok ada kelanjutan penurunan atau tidak. Yang jelas kalau dari beberapa saat terakhir sepertinya indeks Dow belum berhasil untuk menjebol area all time high-nya ya. Jadi dia belum berhasil menembus dan masih berusaha naik, nggak nyampe lagi turun, berusaha naik lagi nggak nyampe turun, berusaha naik lagi mau menjebol lagi turun lagi. Jadi mungkin ya ada potensi, saya kira ada potensi untuk koreksi. Namun seberapa jauh ya nanti kita lihat lagi bagaimana minggu depannya. Kita lihat coba dalam chart weekly chart. Nah, dalam weekly chart juga mulai kelihatan candle pin bar ya. Pin bar ini merupakan candle yang terkenal, biasanya akan ada fase penurunan kalau pin barnya berada di area resisten. Apapun itu kita pantau aja minggu depan, mulai besok apa yang akan terjadi. Mampukah indeks Dow Jones mempertahankan posisinya di sekitar area all time high? Nah, ini contohnya, ini pin bar. Sebenarnya simple banget ya, pin bar kan, drop kan. Jadi ini candle salah satu yang pantas untuk kita amati, pin bar dan lain. Nanti lain kali saya akan tampilkan beberapa candle favorit yang menurut saya itu sering terjadi dan probabilitasnya tinggi. Kemudian ini juga muncul hanging man. Ngomong-ngomong, hanging man ini juga tanda bahwa akan ada penurunan. Nah, benar kan, setelah hanging man ini muncul langsung besoknya drop ya, ini hanging man, kebalikannya dari pin bar, tapi dia muncul di area resisten. Ini juga akan membawa penurunan harga. Sampai mana? Saya kira besok paling tidak dia akan menguji area 34564 dan 34500-an lah. Untuk turun lebih dalam lagi ya we don't know, kita lihat aja apakah dia mampu untuk break area trendline kecil ini. Itu trendline kecil lagi, yang tadi ini kan trendline besarnya. Kalau dia jebol ini ya bisa turun sampai ke bawah sini. Tapi kalau dia tertahan di sini ya dia akan naik pas banget. Oke, itu DJI. Kemudian kita langsung ke S&P. S&P ini juga ini ya, indeks saham Amerika yang berisi 500 perusahaan. Mengenai apa saja itu dan bagaimana detailnya nanti akan saya usahakan jelaskan dalam video lain. Mirip Dow, overall dia masih dalam fase yang sangat uptrend. Walaupun ada penurunan selalu digagalkan beberapa bulan ini, karena ya untuk fundamentalnya saya terus terang nggak menguasai ya, karena saya alirannya adalah price action. Tapi sepertinya ada banyak hubungannya dengan The Fed yang nyetak duit terus, membuat market optimis. Ya, ini saking kencangnya naik ya, lurus sekali. Sampai sekarang masih berada dalam fase yang sangat uptrend, sama dengan Dow. Jumat kemarin juga ada koreksi, namun sementara masih tertahan di MA20 ini. Kita tidak tahu apakah besok bisa jebol atau mungkin saya kira ada potensi masih turun dan untuk menguji area ini. Ini merupakan trendline support sekaligus di sini ada area demand. Saya kira ada potensi untuk koreksi. Kita lihat aja apakah besok MA ini mampu menahan
atau dia akan koreksi sampai ke area demand trendline sekaligus area MA50 ini. Ya, kita lihat aja. Jadi minimal harga akan bertahan dulu di daerah sini. Kecuali kalau ada momentum atau berita yang terlalu kuat, baru dia akan jebol lagi ke bawah. Bila sampai jebol lagi ke bawah, maka area berikutnya yang akan menahan adalah area support ini. Ya, kita lihat aja. Kalau nggak berhasil ya biar nanti mandul lagi, naik lagi sampai seberapa? Ya kita nggak tahu. Kita lihat aja. Berikutnya, indeks besar dunia sekarang yang masuk adalah China. China 50. Ya, China 50. Nah, indeks Asia rata-rata mengalami penurunan kalau dibandingkan dengan indeks Amerika. Ya, jadi berusaha naik, turun lagi. Dan kalau kita lihat, sebenarnya sejak agak lama dia sudah jebol sebetulnya dari area uptrend, dari fase uptrend menurut saya. Ya, saya jebol agak lama, berusaha break, gak kuat, jebol lagi dan masuk fase sideways, berusaha masuk lagi ke dalam area uptrend line ini, zona ini, namun gagal. Dan bahkan saat ini sudah menguji support yang di area ini. Yang ke 1, 2, 3, keempat kalinya ya, ngetes support ini. Dan masalahnya di fase downtrend kecil yang kita lihat ini, dia sudah break MA20, 50 dan MA200. Nah, MA200 ini sebenarnya kan penentu apakah harga bisa secara rata-rata kembali ke atas atau ke bawah. Jadi boleh dibilang ini titik tengah. Dan kalau titik tengah ini sudah dilewati, ini beberapa kali sudah dijebol sedikit tapi berhasil naik, jebol sedikit berhasil naik, sedikit berhasil naik. Berhasil naik yang terakhir nggak begitu kuat. Dan kita lihat dia langsung drop cukup panjang ya dalam 2 minggu terakhir ini. Dan kalau kita lihat MA20 dan 50 nya sudah mengalami dead cross, triple dead cross ini, 20, 50 dan 200. Jadi menurut saya kemungkinannya cukup besar indeks China A50 akan melanjutkan tren penurunannya. Kira-kira kemungkinan akan sampai ke area sini deh. Sini. Potensi bisa sampai sini ya, belum tentu, memang saya nggak bilang pasti. Apa yang kita lihat kan, apa yang kita baca dari apa yang terjadi di market, di chart. Jadi berdasarkan itu aja. Jadi belum ada tanda-tanda reversal, kecuali kalau dalam minggu depan dia bisa bangkit dan menembus trendline ini, menembus MA20. Kemungkinan dia akan ngetes ke area MA200 dan MA50 ya. MA200 dan MA50.
Kalau dia bisa naik dan menembus ini, ya kemudian dia akan ngetes area ini. Kemudian nanti apakah dia kuat apa enggak, apakah dia naik, apakah turun. Ini area yang akan menahan. Tapi kalau saya lihat kemungkinan akan turun. Dan kalau turun, maka area yang akan menahan adalah area ini. Oke, itu untuk China A50. Kemudian kita lihat yang cukup terkenal adalah Hang Seng. Sebenarnya mirip juga ini dengan China ya. Ya sama aja. Hang Seng itu indeks Hong Kong yang berisi perusahaan-perusahaan top dari Hong Kong. Kalau kita lihat, dia masih berada dalam fase downtrend, walaupun downtrendnya agak melandai kalau saya lihatnya ya. Dan kalau kita boleh lihat, sebenarnya dia sudah cukup lama juga jebol dari fase uptrendnya sebetulnya. Namun harga masih berusaha untuk bertahan dan naik. Namun saat ini, kalau sesuai dengan gambar trendline channel trendline yang saya bikin, kita lihat agak bentuk yang rapih, ya kan, menurun walaupun tidak menurun tajam. Kemudian dari kondisi seminggu terakhir kemarin, sempat dia berusaha untuk keluar dari fase sideways-nya. Sideways, dia berusaha untuk menjebol ke atas, namun dia belum berhasil dan tertahan masih di daerah ini trendline yang bagian atas, dan kemudian kebanting turun, jebret. Dia pas kan di trendline yang bawah. Sekaligus ini ada area support. Nah, pas ya, area support, dan dia naik kecil. Tapi kalau kita lihat sebetulnya MA 200-nya sudah mulai jebol, break. MA 200 sudah di break, dan kemudian dia mantul sejenak dan masih tertahan lagi oleh, di sini ada resisten ya, ada resisten dan nggak kuat nembus, kemudian dibawa turun lagi. Jadi ada resisten, ada MA 20, kemudian ini sudah dead cross, terjadi dead cross yang kesekian kalinya. Jadi pandangan saya ada potensi dalam minggu depan Hang Seng akan sampai ke, berpotensi ya, menguji level ini sekali lagi, dan bila dia kuat maka akan lanjut turun. Namun bila kuat, jadi ini turun, pullback, turun lagi. Namun bila kuat ya dia mungkin akan sideways, atau saya kira ya mungkin naik pelan-pelan ya. Karena di sini saya tidak melihat ada pijakan untuk yang terlalu kuat untuk dia langsung break ke atas. Saya kira belum. Jadi seperti itu kondisinya. Kemungkinan
akan ada penurunan. Sampai mana? Ya, kita lihat aja. Support berikutnya adalah daerah sini. Kemudian kalau misalnya masih turun lagi, maka area yang akan menahan berikutnya adalah daerah ini, sekitar 26.500. Ya, apapun itu kita lihat aja bagaimana market bereaksi besok hari Senin sampai minggu depan. Kemudian ada Nikkei. Nikkei ini indeksnya Jepang, semacam IHSG-nya dari Jepang. Sama sebetulnya MA200-nya sudah sempat ditusuk, break ini sudah tembus kan, dan kemudian saat ini terjadi dead cross sekali lagi dan dites lagi area support ini, area support. Jadi mirip sama Hang Seng, jadi memang indeks itu ada mirip-miripnya gitu ya, walaupun tidak selalu tapi kebanyakan ada mirip-miripnya. Itu yang disebut dengan namanya korelasi market. Itu sebabnya juga bagi kita yang trading IHSG, saham-saham Indonesia, selalu kalau dari sekuritas setiap pagi akan diberitakan tadi malam Dow Jones bagaimana, ya kan, S&P bagaimana, saham Jerman bagaimana, saham Jepang bagaimana, bursa Malaysia bagaimana, Singapura bagaimana, Hang Seng Hong Kong bagaimana. Kenapa? Karena itu yang disebut dengan korelasi market. Dan biasanya kalau indeks, kalau yang gede turun, yang kecil-kecil, ya IHSG termasuk lebih kecil terus terang ya, juga ikut turun. Jadi itu gunanya adalah untuk bagaimana kita mengantisipasi, bagaimana kita mengatur trading plan kita, tujuannya itu seperti itu. Jadi kalau kita lihat mayoritas saham regional Asia itu turun dan potensi turun kayak gini, ya kemungkinan besok IHSG ikut turun, biasanya begitu. Gitu lah. Ya kita lihat aja besok Nikkei jam 7 pagi waktu Indonesia Barat buka, kita lihat bagaimana reaksi dia, market opennya. Overall memang masih belum jebol dari fase uptrend. Sebenarnya udah jebol ini. Break, kemudian dia turun. Saya kira bukan tidak mungkin untuk naik lagi, tapi mungkin akan turun dulu mencari supportnya kuat, baru kemudian dia akan naik lebih tinggi. Ya, saya kira next supportnya ada di situ. Pas dengan trendline-nya ini. Pas sekali dengan trendline-nya. Jadi kemungkinan karena sudah ada beberapa faktor yang terlihat secara price action juga, ini sudah membentuk lower high, lower. Jadi ini memang adalah fase downtrend walaupun tidak tajam, dan kemungkinan kalau sudah membentuk lower high yang ketiga kali seperti ini diikuti dengan dead cross dan turunnya tajam, sedangkan ini supportnya udah dites 1, 2, 3, 4 kali, ya kemungkinan jebol. Namun apapun itu, mari kita lihat saja dalam minggu depan apa yang akan terjadi. Kemudian ada DAX. Ini indeks saham Jerman, salah satu favorit saya untuk ditradingkan. DAX ini
punya kemiripan yang cukup dekat dengan S&P. Overall dia juga masih sangat uptrend. Sangat uptrend. Namun pada saat-saat yang terakhir-terakhir ini sepertinya dia belum ada power yang terlalu keras untuk menjebol all time high-nya lagi. Dia masih agak sideways, ya pelan-pelan naik ini. Cuman kita tidak tahu apakah dalam minggu depan dia melanjutkan tren naiknya. Kalau saya lihat sih ini naik kenceng, habis gitu berusaha naik lagi itu melemah, walaupun dia tetap naik, walaupun dia membentuk higher high. Dia membentuk higher high, HX1 dia membentuk higher high lagi, dia membentuk higher high, tapi kemudian sudah mulai menurun, dan yang terakhir pun nggak bisa membentuk higher high. Ini sudah sama posisinya, ya sudah flat. Jadi kemungkinan dia akan mulai membentuk fase sideways dulu. Kalau saya lihat ya, sideways, baru dia akan menentukan apakah dia lanjut naik, apakah dia lanjut turun, ya gitu. Dan ini fase sideways-nya jelas banget, sideways. Jadi kita lihat aja, kemarin hari Jumat sama dengan indeks Dow dan S&P. Ini juga mulai terbentuk doji candle, dan ini ada sedikit candle hanging man namanya. Seperti yang saya tadi jelaskan, kalau hanging man ini muncul di daerah support resisten, itu berarti tanda harga udah nggak terlalu kuat lagi untuk naik, minimal dalam waktu dekat. Jadi kita lihat aja, ini sepertinya MA20 dan 50 nya juga mendekat. Apabila besok atau dalam minggu depan dia dead cross, ya mungkin dia akan turun. Turunnya sampai mana? Saya kira dia akan minimal ngetes area trendline ini, atau di sini ada area yang support ya, support yang cukup jelas. Mungkin akan sampai sini atau masih lagi melanjutkan fase sideways-nya. Ya, tapi kalau kita lihat belum aman lah untuk mengambil posisi. Jadi wait and see dulu aja. Saya kira ini sangat dipengaruhi oleh S&P dan Dow Jones. Jadi kita lihat apa yang akan terjadi dalam minggu depan. Tapi saya kira ada potensi akan turun. Ya kira-kira begitu ulasan indeks dunia. Oh ya, kita lihat IHSG aja ya. IHSG sudah saya bahas dalam video tentang saham Indonesia, namun kita ulas sedikit lagi aja di sini. Nah, sama, dia juga sedang berada dalam posisi sideways. Tinggal apakah besok dia mampu menyebut resisten ini dan trendline ini dalam minggu depan. Ya. Bila tidak, ya mungkin dia akan melanjutkan lagi fase sideways-nya. Nah, baru nanti kita lihat dia akan jebol kemana, atas atau bawah. Kuncinya di daerah sini. Ya, ini adalah resistennya. Bila dia nggak mampu jebol,
ya otomatis turun. Dan kalau malah jebol kotak yang hijau ini, iya malah ada kemungkinan dia akan turun sampai ke level 5.800 lagi, baru dia mantul. Apalagi dengan situasi pandemi global, kemudian ada case-nya di Indonesia yang sekarang tertinggi di dunia. Jadi saya lihat belum ada alasan yang terlalu kuat bagi IHSG untuk uptrend yang terlalu sangat. Tapi ya kita lihat, karena sekarang dia berada di area supply, di area resisten. Ya kita lihat aja, kalau dia mampu menjebol ini, ya berarti bisa naik. Kalau kotak merah ini dia nggak mampu jebol, ya dia akan turun. Udah gitu aja. Apapun yang terjadi, kita siapkan semuanya dengan trading plan yang terbaik. Untuk saham-saham Indonesia sudah saya buatkan dalam video tersendiri, silahkan dilihat di YouTube. Dan saya kira untuk perkenalan saham-saham indeks global sampai di sini dulu. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Terima kasih. Bila Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan, dan kemudian Anda bisa like dan subscribe. Sekali lagi terima kasih. Saya Fendi Surijanto undur diri dulu. Sampai jumpa minggu depan, dan happy trading.